Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi illa magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim say'un lillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita mengkaji hakikat syahadat. Hakikat syahadat. Syahadat adalah merupakan rukun Islam yang pertama, di mana untuk menjadikan seorang itu dikatakan Islam, haruslah yang pertama sekali terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, di dalam pengertian syariat di dalam kitab ini, dua kalimat syahadat artinya aku naik saksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku menaik saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah atau Rasulullah. Nah, di sini boleh dikatakan termasuk kitanya dulu-dulunya tidak pernah menanyakan, tidak pernah bertanya tentang lapas dua kalimat syahadat ini. Boleh dikatakan ada perintah mengucap dua kalimat syahadat, ya sudah mengucap dua kalimat syahadat, ya kan? Nah, jarang sekali wong membahas, jarang sekali wong mengupas makna atau hakikat daripada dua kalimat syahadat ini yang sebenarnya. Jadi di sini ada dua syahadat, kalau istilahnya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kenapa dikatakan syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan mana pula yang dimaksud syahadat tauhid dan mana pula syahadat rasul? Ini sebenarnya cuma istilah. Yang kita cari ini jatuhnya syahadat itu, ya kan? Jatuhnya syahadat itu atau hakikat daripada syahadat itu yang sebenarnya. Nah, karena kita tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah pula kita menerima paham atau menerima yang mengajarkan di antara makna hakikat yang tersembunyi di dalam dua kalimat syahadat ini. Yang kita tahu cuma syarat daripada Islam, yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Nah, itu kan. Nah, kalau kita yang mengkaji tauhid ini kan selalu mencari yang kebenaran, yang hakikat.
bukan tafsir. Nah, di dalam buku ini dijelaskan tadi ya, sudah ku pelajari, sudah ku anukan, ku cermati. Contoh salah satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Di pengertian la ilaha illallah ini kan sering diartikan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Nah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sedangkan kata-kata Tuhan di sini tidak kati di dalam asyhadu alla ilaha illallah ini. Tidak ada di sini. Kan di kata-kata Tuhan itu Robbi. Di mana ada kata Tuhan di sini? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan kalimat syahadat tauhidnya yang kita kaji kan. Dan ada lagi diartikan wong tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di sini tidak kati kata-kata Pak Budni sembah, ya kan? Nah, ini yang kita kaji yang tersiratnya. Jadi kalau memang tiada Tuhan selain Allah, pengertiannya di sini dijelaskan. Seharusnya asyhadu alla rabbi. Nah, asyhadu alla rabbi. Ya kan? Di situ tuh asyhadu alla alif lam ha kan? Asyhadu alla rabbi. Nah, kalau disebutkan di sini yang lebih tepatnya lagi. Nah, sedangkan jadi asyhadu alla rabbi fa'budni la ilaha illallah atau illallah. Jadi asyhadu alla rabbi fa'budni illallah. Menurut pengertian yang kita diterjemahkan oleh yang umum ini, yang sebenarnya. Jadi tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Nah, sementara kalau asyhadu alla ilaha illallah tidak ada di situ kata-kata Tuhan dan tidak ada pula yang disembah. Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, begitu juga kita melapaskan Muhammad Rasulullah. Yang kita asyhadu alla ilaha illallah, tidak. Muhammad Rasulullah. Nah, di situ tidak ada pengertian Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ini kan ini ngambil pengertian umum. Jadi pengertian umum kan sering model ini. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Tidak. Dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat itu. Tuh kan. Tafsir yang tersuratnya. Nah, sementara yang tersiratnya nian sebenarnya bukan seperti itu yang dimaksudkan. Dua kalimat syahadat ini. Yang jadi permasalahan di sini, kalau kita kaji, enggak, dari mulai Nabi Adam, enggak, mengucapkan dua kalimat syahadat ini mengakhirinya juga dengan Muhammad Rasulullah. Nabi Adam. Ini untuk kita, ini mulai mulai kita kepaham. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad mengucap dua kalimat syahadat, ujungnya Muhammad Rasulullah. Nah, di sini dipahami berarti kan di sini Muhammad yang mana? Kan? Sedangkan Muhammad bin Abdullah belum ada. Nabi Muhammad pada waktu itu belum ada. Tapi ujung syahadat ini Muhammad Rasulullah. Nah, kan?
Nah, padahal zaman itu ya, dipaham ke bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belum ada. Tapi ujung daripada dua kalimat syahadat itu Muhammad Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai ke Muhammadnya sendiri. Nah, Muhammadnya sendiri juga mengucap dua kalimat syahadat seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Tapi dia tidak mengatakan bahwa dia bersaksi aku. Ya kalau Muhammad itu, kira itu kan? Kalau yang Muhammad yang berkata itu, yang dimaksud Rasulullahnya kan? Nah, di situ pahamnya bahwa yang tersurat, bukan kita menyalahkan yang tersurat, jangan salah, ya kan? Kita ini kan mencari yang hakikat ini artinya yang sebenarnya, yang tersirat. Itu bukan kita menyalahkan wong yang mengucapkan selama ini, jangan salah, bukan model itu. Jadi kita ini menemukan sehingga kaget sesuai dengan innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Barang siapa orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah. Nah, di sini tujuan kita mengkaji ini. Jadi di sini, di dalam kita mengucap dua kalimat syahadat, kita langsung yang tersirat. Kita ini diri zahir bersaksi atau menyaksikan, ya. Diri zahir menyaksikan diri batin. Nah, jadi sewaktu kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, di sini disebut kita nih bersaksi dengan sepenuh rasa bahwa tiada lain, hanya Allah semata-mata, tiada sekutu bagi Dia, dan segalanya dan segala hal tiada sesuatu yang bercampur aduk dengan Allah, kecuali hanya Allah. Nah, oleh itulah kita bersaksi dengan diri kita sendiri, ya, diri yang zahir. Nah, diri yang zahir ini menyatakan hanya Allah semata. Artinya apa? Hanya Allah semata. Artinya kita nafikan tubuh kita ini. Nah, ini langsung yang tersirat. Waktu kita mengucap dua kalimat syahadat, kita nafikan tubuh kita yang zahir ini, ya, kita isbatkan kepada kenyataan Allah semata. Itu nyata Allah semata-mata. Nah. Paham tak maksudnya itu? Karena disinilah kagetnya itu disebut di sini, nyatolah Allah semata-mata. Yang mana Allah semata-mata? Al-insanu syiri wa ana syiruhu. Yang mana Allah semata-mata? Diri kita yang batin. Nah, diri kita yang batin, yang mengatakan diri yang zahir. Nah, tapi akhirnya diri yang zahir ini dinafikan, diisbatkan hanya Allah semata-mata. Nah, adapun ujungnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dinamakan syahadat Rasul ini. Nah, bahwa yang menyampaikan
yang menyampaikan, yang berkata bahwa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini, nah ini perlu dipahami nih ini, jangan dianggap jangan dianggap sepele. Waktu mengucap, nah jadi waktu mengucap, jadi ini kaget ujungnya maksud aku begini, mbak ini, waktu kita asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tasdik kita, tilik kita, rasa kita seperti mana? Nah, itu. Ini kita untuk mengaktifasikan supaya rasa ini timbul dengan pengertian yang paham, yang benar, jangan salah. Jadi sewaktu kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Kita menyaksikan. Nah, ini masih ada kita di sini. Maksudnya nih, untuk sementara. Jadi yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah ini diri kita yang zahir. Diri kita yang zahir menyaksikan diri kita yang batin. Betul tidak? Diri kita yang zahir menyaksikan diri kita yang batin. Untuk sementara ini dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, artinya kita menyaksikan diri kita yang batin. Tidak kemana-mana ini nih maksudnya. Jadi diri yang kita yang batin itu siapa? Ya diri rahasia Allah itu yang kita saksikan, yang kita katakan tiada Allah ini, ya kan? Tiada Allah, yang tiada sesuatu melainkan Allah, maksudnya model itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Nah ini kemana kita? Apa? Tilian kita, maksud aku nih, kemana lari kita waktu milik, waktu berkata asyhadu alla ilaha illallah. Ini untuk yang pertama. Yang kita saksikan di sini nih, yang kita saksikan ini rahasia diri Allah ini, nah. Itu maksudnya itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya kan? Artinya ya ini kira-kira itu. Yang kita saksikan itu. Tiada sesuatu selain Allah. Nyata Allah ini. Nah, ya kan? Diri kita yang zahir ini, ini yang pertama yang dianggap dulu kan, pemahaman ini asyhadu alla ilaha illallah, sehingga begitu kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kalau tembus pandangan kita, tembus tilian kita, langsung bersud ini, karena yang kita pandang diri kita yang batin, tidak diri kita rahasia diri kita yang benar diri. Ya, nah, karena kita ini kan kaget sudah ini dulu, kaget. Maksud aku kayak sambung lagi anunya, kemana larinya kan? Dasarnya tadi, karena kita ini kan mengkaji itu tadi, mengkaji hakikat. Jadi jangan kita sama dengan uang mengucap 2 kalimat syahadat ini hambar, sama ucap apa namanya di buah bibir. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak membekas, artinya tidak katik tekanannya kan, tidak tahu arahnya kemana. Nah di sini disebutkan sewaktu kita mengucapkan kalimah syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah di sini dikatakan bahwa yang menyampaikan atau yang menanggung diri rahasia Allah ini, diri yang menanggung diri rahasia Allah ini adalah Muhammad. Nah itu Muhammad yang menanggung diri rahasia Allah. Nah sekarang kita sudah hilang, ya kan? Kita sudah hilang. Jadi yang diri zahir ini Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, yang mengatakan wa asyhadu anna dan aku, ya kan? Ana. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Nah, di sini dikatakan, di dalam ini dijelaskan, ya kan? Jangan sampai kita keliru.
bahwa yang menanggung diri rahasia Allah ini, diri rahasia Allah itu mana? Diri kita yang sebenar diri. Diri rahasia Allah. Yang menanggung diri rahasia Allah ini adalah Muhammad. Nah, ya kan? Jadi kita ni kaget dak katik lain hanya Muhammad Allah, Muhammad Allah. Nah, jadi yang zahir ini adalah Muhammad, yang batin itu adalah diri rahasia Allah. Nah, di situ. Nah, jadi di sini akhirnya disimpulkan setelah proses itu tadi, yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Diri zahir ini menyatakan diri batin inilah yang dikatakan, yang bersaksi menyaksikan diri batin. Artinya diri zahir inilah, kita inilah menyaksikan diri batin inilah Allah. Tiada Tuhan, tiada Allah, tiada yang lain kecuali Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya kan, waktu mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dinamakan ini adalah syahadat Rasul, dinamakan syahadat Rasul, maka disinilah mengakui bahwa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya inilah Rasulullah yang menanggung amanah rahasia diri Allah. Ini memang agak sulit anunya nih, cuman harus dipahami. Jadi kita ini kan di sini kan diartikan seolah-olah dua dulu, seolah-olah dua. Diri rahasia Allah, ya kan? Diri rahasia Allah. Kenapa? Di sini dikatakan apa? Al-insanu syiri wa ana siruhu. Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia daripada manusia. Nah, jadi yang menanggung rahasia dengan yang rahasia untuk sementara ini. Nah, yang mana yang menanggung rahasia, mana yang rahasia. Untuk mengambil paham, kalau tidak kita itu kan kita tidak paham. Kagetnya ujungnya ini nih esa, ujungnya itu. Nah, untuk maksud aku mengantisipasi supaya kita paham, jangan sampai jangan sampai bingung. Jadi di sini kan kalau kita di sini disebutkan al-insanu syiri wa ana syiruhu, dasarnya ini nih. Jadi rahasia dengan yang menanggung rahasia. Jadi ada yang rahasia, ada yang menanggung rahasia, amanah, itu nah. Nah, inilah diri yang sebenar diri inilah disebut untuk sementara itu disebut diri kita batin, yaitu rohani. Itulah diri, ya dak? Diri kita yang sebenar diri. Ini bahasa, jangan salah kan? Nah, inilah hakikat ketuhanan yang diri sebenar diri ini. Nah, sementara hakikat kerasulan ini, hakikat kerasulan itu adalah diri kita yang zahir ini, diri jasmani ini, ya kan? Maka dikatakan berdiri Muhammad semata-mata Allah. Kaget itu. Sekarang ini kita belum sampai ke situ. Yang sekarang ini artinya apa? Zahir Muhammad, batinnya Allah. Itu nah. Kan? Zahir Muhammad, batinnya Allah. Paham kan? Nah, maka yang berkata, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu ya Muhammad, ya kan?
Muhammad menyatakan diri batinnya. Diri sebenar dirinya, diri rahasia Allah. Mana Muhammad? Ya ini. Nah, waktu mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad ini mengakui dia itulah yang menanggung amanah ini, yang menanggung rahasia Allah ini. Kenapa? Di situ. Dan aku ujinya. Itu kan? Dan aku, kata Muhammad ini, yang menanggung rahasia Allah dan menjaganya sampai kita nih selesai waktunya lah. Nah, jadi di sini nih ada amanah, ada amanah, ada yang menanggung amanah untuk sementara tuh. Nah, ini nih supaya jangan menghilangkan nafi dengan isbat itu, nah. Paham enggak? Maka dikatakanlah sewaktu diri kita yang zahir ini, diri jasmani ini, ya kan? Inilah hakikat Rasul, hakikat Muhammad. Nah, itulah yang dikatakan, maka dikatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itulah syahadat Rasul. Itu dasarnya tuh. Jadi yang menyatakan rahasia ketuhanan itu, yang menyatakan rahasia ketuhanan, yang menyatakan ini. Arti yang menyatakan ini kan misalnya itu yang ngato ke, yang menyebut ke, kan, yang menyatakan rahasia ketuhanan Allah itu, ketuhanan itu, iya, yang itu adalah zahir kita ini. Zahir kita inilah yang digelari hakikatnya Muhammad. Paham kan? Hakikat Muhammad. Nah, kalaulah sudah kita paham itu, maka timbullah kalimat tauhid la ilaha illa Allah. Artinya apa? Bukan lagi tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada nyata hanya Allah. Tiada nyata hanya Allah. La itu tiada, ilaha itu anu nyata, ilah itu hanya, melainkan Allah. Nah, jadi tiada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Bukan lagi tiada Tuhan selain Allah. Arti la ilaha illallah itu di mana ada Tuhannya, ya kan? Kembali kita anu tadi. Nah, ini pemahaman apa yang tersurat dengan makna apa namanya itu tafsir, makna tafsir yang umum, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang kita cari mana kata-kata Tuhan di la ilaha illallah itu, ya kan? Kalau ada tuh kata-kata Tuhan, berarti di situ la rabbi illallah, tiada Tuhan. Nah, maka setelah kita paham ini tadi, berkata asyhadu alla ilaha illallah ini tadi, ya kan? Tiada yang nyata, tiada yang bersaksi, ngerti gak? Nah, siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan, nama itu. Jadi begitu kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, ini harus kita tasdid kenian di sini. Yang berkata ini siapa? Yang menyatakan ini siapa? Nama itu. Sehingga
la ilaha illa Allah. Tiada yang nyata melainkan. Nah, mano? Tiada yang nyata melainkan Allah tuh. Iya yang sedang ini. Nah, ada. Jadi kapan Allah sudah mengatakan la ilaha illallah, kembalinya ke la ma'ujudun bihaqi illallah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan lagi. Ini yang tersiratnya. Ya. Ini bagi kita yang ngaji. Jangan pula nak mengajak wong debat di luar sana lagi. Kita pacak tidak nganunya kan? Beternya kan? Nah, jadi kita paham kita modal itu. Jadi la ilaha illallah itu tiada yang nyata. Kan? Melainkan Allah. Itu kalimat itu. Jadi tiada nyata hanya Allah. Inilah kembali kemana? Kembali dalilnya kembali kepada sifat 20 yang pertama wujud. Jadi yang nyata ini ya si wujud. Tiada yang nyata melainkan yang nyata si wujud. Ya wujud ini siapa? Ya kan? Sifat Allah. Wajib wujud. Jadi zat Allah itu wajib wujud. Jadi wajib ada. Jadi yang nyata, yang ada hanya Allah. Nah, cuma di sinilah yang nak kita kita tekan. Dari paham ini kita tekan. Coba gampang kita mengatakan tiada yang mewujud kecuali Allah. Ya kan? Menekannya susah. Karena nyata yang wujud masih kita. Itu. Padahal kita sudah tahu, di sini letaknya tadi. Waktu kita mengucap 2 kalimat syahadat, jadi waktu asyhadu alla ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini tiada lain. Tidak. Yang disaksikan tuh, yang dikatakan tiada Tuhan, itu sebenarnya bukan tiada Tuhannya. Ya? Yang kita saksikan tuh Allahnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena di sini sudah dijelaskan yang bersaksi, ya tak? Yang bersaksi untuk sementara kita supaya paham tadi, yang bersaksi ini tadi adalah Muhammad. Nah, itu. Muhammad ini menyaksikan siapa? Menyaksikan diri batinnya. Mengatakan diri batinnya tuh. Nah, aku bersaksi. Nah, arahnya kemana bersaksinya tuh? Tidak ada bersaksi kosong. Nah, itu maksudnya. Tidak mungkin bersaksi kosong. Jadi sewaktu kita asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Nak tilik kita kemana? Itu maksudnya tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Untuk sementara, untuk yang untuk mengawalinya, bahwa yang bersaksi ini adalah Rasulullah Muhammad ya. Nah, mengatakan diri batinnya itu. Aku bersaksi, ya kan? Nah, aku bersaksi, bukan bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang kita saksi gitu. Nah, aku bersaksi, kasar ngomongnya itu batinku ini Allah. Model itulah kira-kira. Diriku yang sebenarnya ini Allah. Diri rahasia Allah. Disaksikan, ya kan? Nah, inilah dikatakan penyaksian. Ya kita memang menyaksikan. Dasarnya apa? Ya kan? Dasarnya al-insanu syiri wa ana siruhu.
Diri kita yang sebenar, diri kita ini adalah diri rasio Allah. Nah, diri rasio Allah itulah yang kita asyhadu alla ilaha illallah. Nah. Ya.